warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berhadir di rumah Allah di Masjid Jami yang kita muliakan dan kita cintai ini untuk melanjutkan kajian Ahad subuh sebagaimana hari Ahad. Selanjutnya salam dan salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Saya mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kiranya sahabat beliau kita harapkan di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Jami berserta jajaran yang berada pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Al-Ustaz Bapak Ismail Haji Muhammad Ismail Sukridin, Magister Ekonomi Islam yang telah berhadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu, anak-anak kami jamaah Masjid Jami yang berhadir juga pada pagi hari ini. Pada hari ini Minggu Ahad tanggal 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan hari Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Kita berkumpul kembali untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Ismail Sukridin, Magister Ekonomi Islam, di mana pada pagi hari ini akan mengambil tema memahami dalil yang berkaitan dengan Maulid secara kontekstual. Untuk selanjutnya kepada Bapak Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا ما رشد امورنا وعنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Jami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semua? Alhamdulillah, sehat walafiat. Maaf saya kadang kurang fit karena musim flu kan. Jadi agak kurang sedikit suara. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang wajib kita syukuri, Allah telah menjadikan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah bersabda, "Nahnul awwal, nahnul akhirun al-awwaluna yawm al-qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah." Kita ini orang-orang terakhir. Ya, Rasulullah umatnya ini adalah orang-orang terakhir. Tetapi orang-orang yang didahulukan nanti pada hari kiamat. Keluar dari belakang, tapi pada hari kiamat nanti yang diproses dahulu ya ini umat Rasulullah SAW. Wa nahnu awwalu man
yadkhulul jannah. Dan kita orang yang pertama orang-orang yang pertama kita masuk ke surga. Jadi walaupun katanya umat Nabi Musa lebih dahulu berada di muka bumi ini, umat Nabi Adam, mereka semua sudah ada terlebih dahulu di muka bumi ini, namun mereka belum bisa masuk surga sebelum umat Rasulullah SAW terlebih dahulu masuk surga. Hadirin Allah SWT, Rasulullah SAW sangat merindukan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Wadidtu anni laqitu ikhwani." Aku rindu kepada saudara. Maka para sahabat yang mendengar ucapan Rasulullah tersebut, mereka mengatakan, "Alaysa nahnu ikhwanan ya Rasulullah? Bukankah kami ini termasuk saudara-saudara engkau ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Antum ashabi." Kalian ini para sahabatku. Ikhwani alladzi yu'minuna bi wa lam yarawna bi. Ikhwani alladzina yu'minuna bi wa lam yarawna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku, ya? Dan mereka tidak pernah melihat aku. Inilah kita. Kita mengimani Rasulullah SAW, namun kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Kalau para sahabat, mereka langsung lihat bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya, rupanya, dan mereka bisa berkomunikasi dengan Rasulullah SAW. Kalau ada permasalahan mereka bisa langsung tanya kepada Rasulullah SAW. Ada sumbernya langsung. Namun kita melihatnya tak pernah, mendengar suara yang tak pernah. Kalau ada permasalahan, kita melihat sejarahnya, bagaimana Nabi Rasulullah menyelesaikannya berdasarkan hadis. Namun kita itulah yang dianggap sebagai saudara-saudaranya. Mengimani dengan yang pernah menyaksikan dengan yang belum menyaksikan lebih tinggi tingkat yang belum menyaksikan tapi dia mengimani. Para sahabat mereka selalu menyaksikan Rasulullah SAW. Hadirin dengan Allah SWT, selawat atas junjungan baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawat." Siapa yang berselawat kepadaku satu kali selawat, maka Allah berselawat untuknya sebanyak 10 kali selawat. Sekali kita baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, maka Allah membalasnya 10 kali. Rasulullah jelaskan, "Salatullahi sanahu alaihi indal malaikah." Selawatnya Allah itu sebagai pujian terhadap hamba-Nya tersebut di sisi para malaikat. Ya. Jadi selawatnya Allah itu merupakan pujian terhadap hamba yang diselawati tersebut, ya, di sisi para malaikat. Hadirin Allah SWT, kemudian sambungan hadisnya, "Wa rufi'at lahu 10 darajatin." Diangkat untuknya 10 derajat. Wa quttat anhu 10 khataya
dosanya 10 dosa yang digugurkan. Jadi hadirin Allah SWT, satu kali selawat balasannya Allah berselawat kepada kita 10 kali, derajat kita diangkat 10 kali, dan dosa kita digugurkan 10 kali. Cuma satu selawat. Bagaimana dengan banyak selawat? Hadirin Allah SWT, aqrabukum minni manzilatan aktsarukum alayya salat. Orang yang paling dekat di antara kalian nanti dengan aku kedudukannya pada hari kiamat, yaitu orang yang paling banyak berselawat atas aku. Jadi siapa yang mau ketika nanti dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar, dia posisinya kedudukannya gak jauh-jauh dari Nabi Muhammad, dekat-dekat dengan Nabi Muhammad dan dengan para sahabat, maka perbanyakkanlah selawat semasa dia hidup. Pasti posisinya nyaman, tempatnya VIP, karena tempat Rasulullah SAW itu VIP di akhirat nanti. Maka orang-orang yang dekat-dekat dengan Nabi, kalau para sahabat bisa mengunjungi Nabi setiap saat, kapan mereka mau mereka datangi Nabi. Kita bagaimana cara dekat kita dengan Nabi? Ya salah satunya dengan memperbanyak selawat. Pada hari kiamat kita akan menjadi orang yang dekat. Kemudian istaghfiru minas salati alayya. Perbanyakkanlah kalian untuk selawat kepadaku. Fa inna lahu nurun fi qabri wa nurun 'ala sirat wa nurun fil jannah. Karena nanti selawatnya itu akan menjadi cahaya untuknya di kubur. Ya, bolehlah ibu bayangkan bagaimana suasana dalam kubur gelapnya. Ya, 2 kali 1. Dan kita di dalam kubur ini bukan 1 jam 2 jam, bukan 1 hari 2 hari, sampai hari kiamat jasad itu di tanah. Ya, kalau hari kiamat yang lama lagi, ribuan tahun lagi, ribuan tahun juga tubuh ini di dalam tanah. Gelap gulita. Jadi salah satu amalan yang dapat membuat terang dalam kubur itu adalah berselawat. Perbanyakkan selawat, maka Allah akan terangkan kuburan tersebut. Kemudian melewati titik sirat, itu gelap. Sirat itu gelap. Ya, perjalanannya panjang. Ada riwayat mengatakan 1500 tahun perjalanan. Di bawahnya adalah neraka. Wa in minkum illa waridhuha. Tidak ada dari kalian pun kecuali akan melewati neraka. Artinya melewati neraka itu mau masuk surga. Misalnya surga itu ada di ujung sana, ini padang mahsyar. Surga ada di seberang sana. Di antara pada mahsyar dan surga ini ada di bawahnya neraka lembah. Maka ada sirat untuk melewatinya. Semua kita pasti melewati. Ya, kalau jatuh masuklah ke neraka. Kalau selamat masuklah dia ke surga. Dan suasana sirat itu gelap. Ya, makanya salah satu amalan yang dapat menerangi kita nanti ketika sirat, lewati titik sirat adalah banyak berselawat. Sehingga nanti di surga pun dia menjadi nur kita. Ya, memang nanti wajah-wajah orang penghuni surga banyak nur, tetapi nanti ada nur yang khusus, yang jauh lebih indah dibandingkan yang lain. Ya, salah satunya adalah nur orang-orang yang ketika di dunianya selalu banyak membaca selawat.
Jadi hadis Allah SWT, selawat kan banyak selawat. Ada orang bertanya itu banyak selawat. Yang mana selawat yang benar? Ya. Jadi kalau selawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau pakai sayyidina bagaimana Ustaz? Pakai sayyidina pun boleh. Karena Nabi pernah bersabda, ada sayyidul anbiya wal mursalin. Aku ini sayyidnya, penghulunya, ya, tuannya, para nabi dan para rasul. Wala fakhra, dan aku tidak sombong. Jadi silakan pakai sayyidina, tak masalah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak masalah. Jangan gara-gara masalah sayyidina aja datang. Ya. Tidak masalah. Karena dua-dua ada dalilnya. Ya. Kemudian kalau mau lebih panjang itulah selawat Ibrahim. Ya, seperti kita tahiyat akhir, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian kalau sallallahu alaihi Muhammad, itu juga boleh. Itu juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu boleh. Ya, diperbanyak. Nah, inilah selawat yang utama dan lebih mudah diamalkan. Ya, lebih mudah diamalkan. Ada juga selawat yang panjang-panjang, tapi itu karangan-karangan para ulama. Ya, boleh nggak diamalkan ya? Silakan. Boleh. Ya, cuma panjang kali bisa tak banyak-banyak nanti bacanya. Kalau panjang-panjang kali bisa tak banyak-banyak bacanya. Kalau bisa alhamdulillah. Tapi ya yang paling mudah untuk dibaca ya selawat yang bagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Supaya tidak repot mengambil untuk memperbanyak selawat. Hadirin Allah SWT, itulah keutamaan ya daripada berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tujuannya untuk kita, bukan untuk Rasulullah. Rasulullah nyaman ya posisinya. Ya. Inna lillahi malaikah sayafina ala wajhil ard yuballighuni min ummati salam. Sesungguhnya Allah punya para malaikat yang berkeliling jalan-jalan di permukaan bumi ini, tugasnya untuk menyampaikan kepadaku dari umatku yang mengucapkan salam. Ya. Jadi berbanyak juga untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Selawat dan salam untukmu wahai Rasulullah. Ya, perbanyakkan baca salam kepada Rasulullah. Karena ada malaikat yang mendengar langsung disampaikan ke kubur Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Al-anbiya ahya'u fi qabrihi yusallun." Ya, para nabi itu mereka hidup di dalam kuburnya dan mereka membacakan doa, ya, membalas salam, membalas salawat. Jadi makin banyak kita berselawat, makin banyak kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, maka makin sering malaikat menyampaikan ini ya Rasulullah dari bulan ke bulan, ya ini dari bulan ke bulan, sehingga Rasulullah akan sering dengar itu nanti kenal dengan kita. Dan pada hari kiamat ketika kita butuh dengan syafaat, maka mudah dia mengenali kita, menandai kita dan mudah memberikan syafaat kepada kita.